Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wafhamu ma qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sya'nu qawmin la ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al yadul ulya khairan yadis sulfra. Hadirin hamba-hamba Allah, jamaah masjid yang kita banggakan, kita cintai, Masjid Nurul Jamil, dengan semarak jamaah yang begitu banyak seperti ini, mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semuanya, dan iman ketakwaan kita semakin kuat. Kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah, karena hendak mencapai manusia yang istiqomah itu bukan barang mudah. Kita berada di Masjid Al-Imanul Yazid, iman kita naik berada di tempat ibadah. Ketika kita berada di tempat lain, di kantor, di kafe, di mall, al-imanu yanqus, turun iman kita. Sehingga terjadi dikotomis. Iman hanya dibawa di tempat-tempat ibadah. Kalau ke kantor iman dilepas. Sehingga terjadilah kemaksiatan yang merajalela di negara ini. Mari sejenak dalam waktu yang singkat ini kita merenung kembali, mengingat kembali sebuah kisah yang sangat menarik untuk kita gandengkan dengan suasana negara kita sekarang ini dengan berbagai macam kebobrokannya, berbagai macam tipu muslihatnya. Terkisahlah Umar bin Abdul Aziz. Beliau hanya
memerintah 3 tahun saja. Dan dalam sejarah dimasukkan ke dalam kategori khalifah kelima. Beliau cicitnya dari Umar bin Khattab. Kita tahu siapa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak pernah pandang bulu ketika menegakkan kebenaran. Umar bin Khattab lah yang menyerukan dan meminta kepada baginda Rasul, ya baginda Rasul, bisakah kalau salat tahajud itu diwajibkan saja ya baginda Rasul? Kalau umatmu bertahajud, ya baginda Rasul, tidak mungkin umat-umat Islam itu berselewengan, bermaksiat, berbuat tidak benar. Umar bin Khattab pula yang akhirnya ketika dia menghancurkan wanita-wanita, bayi-bayi, wanita kecil, lantas sudah dewasa, beliau menjadi seorang yang Islamnya hebat, lantas menjadi pelopor utama penegakan HAM bagi wanita. Bagaimana dengan Umar bin Abdul Aziz? Berbeda banget dengan di Indonesia. Ketika kita ingin menjadi pemimpin, ketika ingin menjadi anggota dewan, ingin jadi siapapun di negara ini, habis berapa kita? Lantas kita mempromosikan diri kita menjadi orang yang terbaik daripada orang lain. Kita hantam orang lain, kita injak orang lain demi diri kita sendiri. Tetapi ketika Umar bin Abdul Aziz itu diangkat sebagai khalifah ketika itu, sebagai pemimpin ketika itu, malahan beliau mengatakan, aku tidak pantas menjadi seorang khalifah. Bayangkan, kita berebutan jadi bupati, berebutan jadi wali kota, berebutan semuanya. Karena hendak berebut sebuah kekayaan, hendak berebut sebuah kekuasaan. Lantas apa yang terjadi? Satu cerita menarik dari sekian banyak cerita dari Umar bin Abdul Aziz. Ketika tengah malam beliau sedang mengerjakan pekerjaan negara. Karena hidupnya tidak pernah lepas untuk memikirkan bagaimana rakyatnya sejahtera. Bagaimana rakyatnya bisa makan. Bagaimana rakyatnya makmur. Walaupun dirinya hanya orang yang sangat sederhana. Maka kamar kerjanya itu diketuk oleh anaknya. Assalamualaikum abi. Mendengar ketukan anaknya itu kaget beliau. Ada apa? Anaknya mengetuk pintunya sedangkan dia sedang mengerjakan pekerjaan negara. Maka sebentar dia buka dan bertanya pada anaknya ketika itu, wahai anakku, apa yang akan engkau bicarakan dan tentang apa? Apakah urusan pribadi ataukah urusan negara? Coba bayangkan. Pertanyaan dari seorang abi pada anaknya. Anaknya mengatakan, Bi, ini urusan keluarga kita, abi. Lantas apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz yang soleh itu? Dia tiup lenteranya, gelap gulita kamar ketika itu. Lentera yang hanya dari tetesan minyak tanah, hanya tidak 1 liter ketika itu. Tetapi ketika anaknya akan berbicara tentang keluarga, maka Umar mengatakan tidak boleh uang negara, uang rakyat dipakai untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Bayangkan saudara-saudaraku, tidak banyak. Kalau manusia sudah seperti itu, segala-galanya serba hati-hati, dia masih mampu memilah mana haknya dan mana yang bukan haknya, maka insya Allah manusia seperti itu adalah manusia-manusia yang istiqomah. Bagaimana di negara kita? Uang rakyat bawa kabur
mobil inventaris pakai pribadi. Semua apapun milik kita, rakyatnya dipakai secara semena-mena di negara ini. Ini yang membuat negara ini hancur. Kita masih menyaksikan, dan sekarang ini sudah boring kita menyaksikan bagaimana dagelan-dagelan kejahatan yang dahsyat. Kita begitu terenyuh dan kita mengkhawatirkan, malah mungkin menangis kita ketika menyaksikan seorang TNI yang harus membunuh istrinya menggunakan orang lain dengan membayar 200 juta rupiah. Dan seorang istri itu dibunuh di hadapan anaknya sendiri yang masih kecil. Dengan kasus-kasus lain. Ini persoalan penting bagi kita semuanya. Atau amul haram ilal haram. Ketika kita memakan makanan haram, baik dia zatnya, zat yang memang haram, maupun ilatnya karena kita mengambilnya dengan cara haram, jangan harapkan keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah. Selalu terjadi perselewengan, terjadi perselingkuhan di rumah tangga kita, terjadi kemaksiatan anak cucu kita. Kenapa kita berani memberikan makanan haram kepada istri dan anak cucu kita? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka Al-Quran dengan indah yang hati bacakan di awal tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil kembali orang-orang yang beriman. Kalau engkau ingin dinyatakan menjadi orang yang beriman, kata Allah, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Harus berani engkau menegakkan kebenaran dan keadilan, kata Allah. Wala yajrimannakum sana'anu qaumun ala ta'dilu. Jangan karena engkau benci kepada seseorang, karena benci kepada sebuah kaum, engkau tidak berbuat adil, kata Allah. Dilu huwa aqrabu litaqwa. Orang yang berbuat adil itu setahap lagi menuju kesempurnaan takwa. Wattaqullah. Kembali lagi kata Allah, kata wattaqullah diulang dalam kalimat ini karena betapa pentingnya menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Innallaha khabirum bima ta'malun khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Inilah hadirin hamba-hamba Allah. Kalau kita semuanya, kita siap dengan perangkat filter kita siap dengan segala apapun, maka menjadi orang-orang yang selalu istiqomah itu adalah dambaan bagi setiap orang. Maka Allah memberikan pahala besar bagi orang yang istiqomah. Istaqamu tanazzalu alaihimul malaikah Allah tahafun wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah itu tidak pernah merasa takut. Orang yang istiqomah itu tidak pernah merasa sedih hati. Maka janji Allah itu pasti datang kepada kita semuanya. Mudah-mudahan khususan jamaah Masjid Nurul Jamil menjadi orang-orang yang istiqomah dan menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga kita kelak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in mujahidin tahirin. Hamba-hamba Allah, tiada yang tahu kapan kita harus pulang
di hadapan Allah. Mungkin saja setelah pulang dari sini ada lebih dulu kita di hadapan Allah untuk menghadap keharibaannya. Oleh karena itu, zikir kita, istighfar kita, ibadah kita tidak bisa kita tunda-tunda. Kita harus konsisten, terus kita berlanjut. Kalimat zikir kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang sedang ramai-ramainya Jumat Barokah. Mudah-mudahan dilanjutkan dengan Sabtu Barokah, Minggu Barokah. Semuanya hari-hari adalah barokah buat kita semua. Yang penting diisi dengan hal-hal yang barokah. Mari kita tundukkan mata hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Rabbana ya Karim ya Mujibas Sa'ilin. Hari ini ya Rabbana ya Karim, di majlis yang mulia ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Hanya memohon pada Engkau ya Rabbi ya Karim. Jadikan kami menjadi manusia yang terbaik ya Allah. Menjadi manusia pilihan-pilihan Engkau ya Rabbana. Kami selalu berusaha menjadi manusia yang istiqomah ya Rabbi. Lindungi kami ya Allah. Lindungi kami, bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah ya Rabbana ya Karim. Di dalam keluarga kami ya Rabbi ya Karim ya Mujibas Salin, nurul baik, nawirul Quran, cahayakan dengan bacaan Al-Quran ya Allah. Aqimis sholat, tegakkan sholat ya Rabbana ya Karim. Ya Rabbi ya Karim, selamatkan kami dari siksa kubur ya Allah, yang tidak mungkin kuat kami meratapinya ya Rabbana ya Karim. Kalau nanti kami dipanggil oleh Engkau, kami ingin ya Rabbana dengan rasa malu kami atas dosa yang begitu banyak yang ada dalam tubuh dan hati kami ya Rabb. Tapi kami selalu memohon pada Engkau, masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari neraka-Mu ya Rabbana ya Karim. Pertemukan kami dengan istri, keluarga kami, keturunan kami ya Rabbana ya Karim dalam jannatun na'im. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aqimis shalah.